Sebagai umat beriman, kita sadar bahwa Tuhan itu menyayangi kita. Dia selalu bersabda kepada umatnya dalam berbagai peristiwa, ketika waktu hening maupun ketika waktu ramai, ketika kita sibuk maupun ketika kita sendirian. Dia menggunakan waktu yang tepat kapan kita ingin berbicara kepada kita. Namun seringkali kita tidak bisa mendengarkan ataupun mengerti bahwa dia sedang berbicara dengan kita. Kita hanya bisa mengeluh dan memohon kepada Tuhan, tetapi kita juga tidak bisa mendengarkan suara Tuhan, sehingga yang Tuhan berikan kepada kita seakan-akan menjadi sia-sia. Perlu kerendahan hati mendengarkan suara Tuhan. Jika kita berisik dengan diri kita sendiri, maka kita tidak akan mampu mendengarkan suaranya. Kadang-kadang kita belum paham itu suara Tuhan atau bukan. Seringkali suara Tuhan begitu jelas, tapi kadang-kadang menjadi samar-samar. Tapi suatu prinsip dasar, jika kita menghasilkan yang terbaik dan tidak menyimpang dari kehendak Tuhan, itu adalah suara Tuhan. Keningan hati dan kesiapsediaan untuk mendengarkan adalah sikap yang perlu kita ambil. Seperti Samuel ketika mendengarkan suara Tuhan, awalnya dia tidak tahu bahwa Tuhan berkata kepadanya. Berkat bimbingan Eli, kemudian dia tahu bahwa yang berkata-kata kepada dia adalah Tuhan, dan Samuel pun menjawab, "Bersabdalah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Mendengarkan ternyata bukan sesuatu yang mudah. Perlu kejelian supaya kita tahu siapa yang berbicara kepada kita. Di bawah bimbingan Tuhan, kita akan mendengarkan suaranya. Sabda Tuhan tidak hanya terdengar, tetapi juga punya maksud tertentu untuk mengubah dan mengutus hidup kita. Yesus adalah sabda itu sendiri. Dia memenuhi kebutuhan umatnya dari suatu yang mendasar. Dia mengusir setan dan memberikan kesembuhan kepada banyak orang. Dia tidak hanya memberikan kesembuhan dan mengusir setan, tetapi melalui peristiwa itu, dia mewartakan sabda Allah. Beberapa orang hatinya tergugah oleh kesembuhan itu. Mereka bangkit dan sakitnya serta menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Dekat dengan Tuhan akan mengubah sesuatu dalam diri kita. Kita akan semakin dekat dengan Tuhan, menjadi saksi-saksi yang mewartakan tentang kebaikan Tuhan. Pengalaman pribadi kita tidak hanya memperkaya diri kita, tetapi juga mendorong kita menceritakan kebaikan-kebaikan kepada setiap orang. Semoga orang yang telah mengalami hal yang sama akan sadar bahwa Tuhan berkarya di dalam dirinya, karena setiap orang tidak akan merasakan seperti yang kita rasakan. Semoga mereka memahami bahwa Tuhan selalu berbicara kepada kita. Dia mengajak kita untuk berbuat baik dan mewartakan kebaikan-kebaikannya. Kita adalah saksi-saksi Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayannya. Amin.